Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatus Sulfi, NIM E 2019-184 dari kelas Perbankan Syariah 2. Baik, langsung saja kita mulai video tanggapannya. Jadi di video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yang pertama beliau menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan moneter. Tetapi saya mendapatkan tanggapan lain tentang kebijakan moneter. Sebenarnya tanggapan itu hampir sama seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besar moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Saya mendapatkan ini dari buku kebijakan moneter di Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Dosen saya telah menjelaskan seperti apa sih kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Saya mendapatkan tanggapan lain terkait kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Contohnya seperti peningkatan jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya seperti penurunan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Saya setuju dengan dosen saya yang telah menjelaskan 8 tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua ada menjaga kestabilan harga. Yang ketiga ada menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Ada 6, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atas bank-bank umum ke bank sentral. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Nah, pemerintah itu akan memberi kebijakan kalau uang itu terlalu sedikit yang beredar di masyarakat. Maka pemerintah itu akan mengurangi cadangan supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada kebijakan kredit tetap. Jadi ini terjadi ketika uang beredar terlalu banyak di masyarakat. Maka pemerintah itu akan melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar, yaitu dengan menggunakan kebijakan kredit tetap. Yang kelima ada kebijakan dorongan moral, yaitu dengan melakukan dorongan moral, jadi otoritas moneter itu akan menyerahkan jumlah uang yang beredar. Yang keenam ada penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kalau suku bunganya itu terlalu rendah dan banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan suku bunganya. Begitu juga sebaliknya. Pembahasan selanjutnya adalah mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dosen saya telah menjelaskan bahwa ada 2 mazhab, tetapi yang saya ketahui itu ada 3 mazhab, yaitu yang pertama ada mazhab iktisaduna, yang kedua ada mazhab mainstream, dan yang ketiga ada mazhab alternatif. Nah, mazhab iktisaduna itu adalah suatu mazhab yang diperkembangkan oleh Muhammad Baqir. Jadi mazhab tersebut tidak memerlukan kebijakan moneter. Mengapa? Karena sistem perbankan itu hampir tidak ada, dari penggunaan uangnya itu sangat minim. Jadi tidak ada yang namanya melakukan kegiatan moneter yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui disioner menurut mazhab iktisaduna. Yang kedua ada mazhab mainstream, yaitu mazhab yang dikembangkan oleh para ekonom lain yang diikuti di Indonesia. Nah, mazhab mainstream ini mengatakan akan merancang sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang.
agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, tambahan yang ketiga adalah mazhab alternatif, yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektoril. Dan menurut mazhab ini, keseimbangan di sektor moneter ada dan fase keseimbangan di sektor real. Sedangkan kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan sektor real. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi yang pertama itu adalah nisbatul ihtiyati, yaitu pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Kalau uangnya itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah itu harus banyak menarik uang yang beredar. Yang kedua ada iqnaul maknawi, yaitu bagaimana melakukan dorongan moral untuk para pelaku ekonomi menggunakan uang dengan bagus. Yang ketiga ada nisbatul ikrot, yaitu bagaimana kita memberikan uang dengan bagi hasil, maka itu akan dipertinggi. Jadi ketika uang itu sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah itu akan melakukan ekspansif dengan membuat pinjaman tanpa ada nisbah atau tanpa ada keuntungan. Yang keempat ada adatus sanadat, yaitu bagaimana pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga supaya uangnya itu sedikit yang beredar. Yang kelima ada as-sukuk al-islamiyah, sama dengan Islamic sukuk, yaitu pemerintah menjual surat-surat berharga, mengembangkan obligasi kepada masyarakat yang sesuai dengan akad Islam. Ketujuh ada al-istimar al-hukum, jadi yaitu pemerintah menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Yang kedelapan ada adatus tasdik, yaitu mengembangkan sertifikat tadi, seperti menjual atau membeli surat-surat berharga. Sekian video tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.